Kalau saya waktu itu ngelakuinnya Bapak Ibu, saya istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mungkin sekitar 2 menit, 3 menit, bebas ya. Terserah bagaimana enaknya Bapak Ibu. Nah, beres istighfar ya. Ini kalau saya lagi ya, kalau Pak Haji sih nggak menyarankan ya. Saya dilagemin yang astagfirullah. Itu dalam keadaan gelap, saya hayati bener-bener Bapak Ibu. Itu percaya nggak percaya, air mata netes secara otomatis ya. Robbal baroya astagfirullah minal khotoya Rabbi zidni. Aduh, ini kalau terusin saya bisa nangis ini nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ya, misal, ini kalau saya nih, saya hobinya jengkel. Ya, kalau mancing jengkel saya nggak pernah, tapi saya kepancing jengkel. Ya, mungkin di 6, 8, 9, 10, ya kan, sama 13. Tuh, jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, sama komen. Ya, nah 5 tuh yang paling dominan. Itu sebisa mungkin kita tebus dengan cara sholat tobat masing-masing, ya. Masing-masing poin tadi itu 10 kali salam ya. Total berarti berapa tuh kali 5? 50 kali salam plus yang tadi itu habis maghrib sampai menjelang isya jadilah 68 kali salam. Baru sholat tobat doang. Di luar tahajud, wajib, qobliyah, ba'diyah ya. Bayangin Bapak Ibu, kita sehari berapa banyak sholat ya. Nah, itu ada nggak opsi lain setelah biar nggak sholat tobat terus, capek juga nih dengkul ya kan? Ada opsinya, bayar denda ya. Jadi kalau kita pengen aman ya, bayar denda sedekah ke RDAY. Misalkan Pak Haji nyuruh, bos lu denda satu sifat ya, satu sifat buruk 1 juta ya, berarti kali 18 sama dengan berapa? 18 juta lo transfer tuh. Wah, kecil Pak Haji, ya udah TF ya kan. Itu. Tapi kalau kita belum ada ya udah, penggantinya pakai sholat taubat. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, apalagi yang masih baru-baru nih ya, ada salah satu yang dianjurkan Pak Haji ketika baru memulai ilmu RDAY ya. Ini bukan sholat taubat, tapi ini adalah pertobatan tanpa busana alias telanjang bulat ya, yang dilakukan ketika baru pertama kali mulai atau baru praktekin ilmu RDAY, mulai bangun jam 00. Apa pula itu pertobatan telanjang? Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang belum paham atau belum tahu ya. Beberapa kali memang Pak Haji pernah nyampaikan, tapi tidak pernah selalu, maksudnya nggak rutin gitu, nggak rutin. Tapi kalau Bapak Ibu hobinya nyimak YouTube, itu pasti pernah, oh ternyata kita harus ngelakuin ini ya, pertobatan tanpa busana. Jadi bukan mandi tobat, bukan sholat tobat tapi telanjang, bukan ya. Itu adalah pertobatan tanpa busana, maknanya adalah kita mohon ampun ke Allah, tidak berbusana, tidak ada benda yang menempel seperti cincin, kalung, gelang, anting, bagaikan bayi yang baru lahir. Ya, maknanya apa? Fungsinya apa? Agar ketika kita mohon ampun sama Allah, kita suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Cuman bedanya bayi baru lahir ya, nggak ada bulunya. Ya, kalau Bapak Ibu semua ini bulunya macam-macam ya kan. Jadi itu harus dilakukan minimal sekali di awal ketika baru mulai praktekin ilmu RDAY, ibadah ekstrim, bangun jam 00. Kapan waktunya? Setelah mandi pandan menjelang sholat tahajud. Ya, waduh saya udah seminggu 2 minggu belum kerjain tuh. Nah, nanti malam kerjain Bapak Ibu ya. Caranya bagaimana? Mungkin buat Bapak Ibu yang ada di YouTube bisa nyimak lagi di YouTube ya, karena saya juga pernah beberapa kali bikin video tentang pertobatan RDAY ya, namanya itu pertobatan RDAY, karena memang nggak ada dimanapun Pak Haji, kayaknya cuma Pak Haji tuh yang nyuruh kayak begitu ya, gitu. Jadi Bapak Ibu cukup 1 kali aja, kalaupun pengen berkali-kali, pernah ada tamu yang saya biasanya suka sebulan sekali Mas Regi, namanya kita manusia kan, gitu ya, itu sekali di awal ya Bapak Ibu lakuin atau kerjain ya, gitu, karena memang Pak Haji kan nggak pernah nyampein secara terus-menerus ya. Kalau Bapak Ibu hobi nyimak YouTube, pasti nemuin poin ini. Kalau udah kepalang praktekin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan,
udah langsung kerjain dulu. Karena dengan kita bertobat tanpa busana, yakin seyakin-yakinnya Allah bakal nyuruh ya, bakal merintahin malaikat si pencatat amal buruk. Ya, siapa Pak namanya Pak Bu? Ada yang kenal nggak? Ada yang hafal nggak? Kenal mungkin enggak kali ya. Ada yang tahu nggak nama malaikat si pencatat amal buruk? Malaikat Munkar Nakir. Bukan. Malaikat atid, rokib amal baik, atid amal buruk. Aduh, Bapak Ibu nih waktu pelajaran tugas-tugas malaikat nih pasti pada bolos ya. Taunya Jibril, Mas Regi. Udah kebanyakan pikiran, Pembawa Pak. wahyu Tuhan, ya kan ada lagunya tuh. Ya, saya cuma apalin nama malaikat doang, tapi tugasnya lupa. Ya, jadi nanti yakin Pak, setelah kita melakukan pertobatan itu, yakin pasti Allah merintahkan si malaikat atid, wahai malaikat atid, hapus semua catatan amal buruk si fulan, si Regi, si siapalah gitu ya, gitu. Jadi dengan kita sudah tidak ada dosa lagi, tentunya ketika kita berdoa minta sama Allah, terus langsung nggak pakai pentok dulu tuh gara-gara keberatan dosa gitu, karena nggak bisa dipungkiri namanya kita manusia Bapak Ibu ya. Hobinya apa? Buat dosa. Ya, jadi gitu. Sebisa mungkin juga dengan banyaknya dosa itu adalah salah satu menghambat ya hajat kita cepat terkabul alias lemot. Ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin saya bisa sedikit menyampaikan biar Bapak Ibu juga penonton YouTube ya, nge-refresh lagi nih ya. Caranya bagaimana Mas Regi? Oke ya, sesuai yang diarahkan Pak Haji ya. Jadi Bapak Ibu habis mandi jam 00 tuh ya, mandi pandan ya. Bapak Ibu sebisa mungkin cari tempat yang paling aman. Boleh di kamar. Kalau di kamar agak kurang aman atau nyaman gara-gara ada pasangan, mungkin bisa di ruang tamu atau di ruang tengah, atau kalau di rumahnya ada ruang sholat semacam kayak musola kecil gitu, monggo silakan. Atau kalau kepepet kepentok pengen di dapur, boleh. Cuman intip-intip dulu, takutnya ada tikus. Gak lucu ya kan? Lagi kita bertobat, tikus lagi mantau dari kejauhan ya kan? Ada lubang api itu. Ya. Berdiri apa duduk? Ya, boleh. Boleh berdiri, boleh duduk, boleh bersimpu ya. Sebisa mungkin jangan tengkurap apalagi celentang ya. Jadi sebisa mungkin, ini mah teknis ya Bapak Ibu. Lampu mau gelap mau terang bebas, gimana nyamannya. Mau di atas tikar boleh, di atas jadah boleh ya. Di atas terpal boleh, yang nggak boleh di atas atau kompor. Ya. Jadi Bapak Ibu, dalam kondisi kita sudah tidak berbusana ya, lepas semua cincin copot ya, anting, kalung, apalah yang menempel di badan lepas ya. Kita benar-benar dalam keadaan telanjang bulat ya. Nggak boleh sarungan, pokoknya bener-bener telanjang lah. Gimana sih namanya orang telanjang ya kan? Nah, baru kita mohon ampun sama Allah. Mau menghadap kiblat boleh, nggak boleh, itu mah teknis ya gitu. Jadi kalau saya waktu itu ngelakuinnya Bapak Ibu, saya istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mungkin sekitar 2 menit, 3 menit bebas ya. Terserah bagaimana enaknya Bapak Ibu. Nah, beres istighfar ya. Ini kalau saya lagi ya, kalau Pak Haji sih nggak menyarankan ya. Saya dilagemin yang astagfirullah. Itu dalam keadaan gelap, saya hayati bener-bener Bapak Ibu. Itu percaya nggak percaya, air mata netes secara otomatis. Ya. Rabbal baroya astagfirullah minal khotoya Rabbi zidni. Aduh, ini kalau terusin saya bisa nangis ini nih ya. Jadi intinya Bapak Ibu, itu mah ini inisiatif saya aja ya. Nah, selepas itu baru kita mohon ampun sama Allah. Gimana ucapan atau kata-katanya biar Allahnya mengampuni langsung. Nah, kalau Pak Haji kan menyampaikan gini. Yang pertama poinnya adalah, Allah, malam hari ini saya mohon ampun ya. Saya mengakui semua kesalahan saya bertobat sungguh-sungguh ya. Ampuni bahwasanya saya sering menjadi Tuhan kecil. Nah, poin pertama nih, ingat ya Bapak Ibu. Akui kesalahan bahwa kita sering menjadi Tuhan kecil ya. Hobinya berandai-andai. Hobinya nanti kalau cair saya mau sedekah. Nanti kalau lunas, nanti kalau laku, ngeplot. Kalau bukan saya. Hah? Ya, jadi intinya akui bahwa kita sering jadi Tuhan kecil. Yang kedua, juga akui kita minta ampun sama Allah. Allah ampuni, maafkan bahwa saya sering menghina Engkau. Ya, menghina dalam artian bukan mencaci maki, ya. Dalam artian bukan mengolok-olok, tapi dengan Bapak Ibu khawatir. Misal nih, besok mau ada cicilan, bayar cicilan, tapi saat hari ini belum ada uangnya. Terus khawatir, aduh gimana nih, ragu. Kita nggak yakin bahwa ada Allah yang bakal beresin semuanya ya. Nah, itu sama dengan menghina Allah ya.
Nah, selebihnya Bapak Ibu mohon ampun juga kepada atas dosa-dosa ya. Akui kesalahan. Aku juga mohon ampun Allah atas dosa-dosa kepada kedua orang tua, kepada pasangan ya, suami atau istri, juga kepada anak-anak. Ampuni juga atas kesalahan juga dosa-dosa kepada orang yang kita kenal atau tidak, baik keluarga atau orang jauh, baik yang masih ada atau telah tiada, ya. Jadi harus kita ungkapkan, utarakan Bapak Ibu. Sadar nggak sadar, kenapa harus diucapkan dosa kepada orang yang tidak dikenal. Lagi di jalan naik motor, dia nyenggol dikit, kita mulutnya wah udah panjang dah ya kan, ngeri dah, semua kebun binatang keluar ya kan, gitu. Itu kan dosa kepada orang nggak dikenal ya. Jadi baik yang masih ada atau yang telah tiada, baik yang dikenal atau tidak, baik yang dekat atau jauh ya kan. Nah terus juga mohon ampun atas dosa kepada makhluk ciptaan Allah lainnya, tumbuhan, hewan ya. Sama hewan kita juga minta ampun Pak. Kita kan hobinya nempok nyamuk, hobinya matiin semut. Kalau lagi ada hajat di RDAY, pantang bunuh hewan ya. Kutu, udah biarin aja. Nanti kalau terkabul baru, ya. Jadi sebisa mungkin itu Pak Haji pernah nyampaikan waktu itu ya. Ada kok di YouTube, tapi udah video lama banget ya. Atau Bapak Ibu kalau penasaran nanti kalau ketemu Pak Haji tanya deh, Pak Haji emang kita kalau lagi ada hajat nggak boleh matiin hewan? Pasti jawabannya nggak boleh, ya. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita mohon ampun dulu, akui semua kesalahannya, beres itu yakin Pak pasti kita plong, ya. Karena nggak mungkin kita mau temuin semua orang, nggak ada waktunya, mau japri satu persatu. Juga kan gengsi dong kadang-kadang ya kan. Udahlah kita direct aja langsung minta ampunnya sama Allah ya. Terlepas kalau Idul Fitri kita suka silaturahmi, saling memaafkan, kan terbatas orangnya ya. Sedangkan kita dosa banyak benar kepada siapapun ya kan. Apalagi yang hobi bersekutu nih ya. Juga kita minta ampun bahwa kita pernah bersekutu dengan jin atau siapalah gitu yang sifatnya goib gitu. Nah udah itu Bapak Ibu cukup sekali aja lakuin. Selebihnya mau kerjain lagi boleh, nggak masalah. Apa aja sih nggak nganjurin ya. Maksudnya cukup sekali di awal, selesai. Gitu Bapak Ibu. Ya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.